Halo teman-teman, selamat datang di Sumber Artikel. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar apabila channel ini mengupload episode terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Selamat mendengarkan. Wanita miskin bertemu Presiden Tampan di episode 20. Jenny menatap rumah sederhana yang sangat dirindukannya, dan semua wangi-wangian bunga liar yang merambat di tanah halamannya yang sempit terasa menyegarkan. Hatiku sangat berdebar. Jenny memegang dadanya dengan kedua tangannya dan tersenyum senang. Sedangkan Andreas kesulitan membawa barang belanjaan yang mereka beli sebelumnya untuk bibi Jenny. "Bibi, aku pulang," Jenny berteriak senang. Namun tidak ada jawaban dan rumah terlihat sangat sepi. "Kemana mereka semua?" Jenny bertanya bingung. Adiknya sudah lulus sekolah dan sedang mempersiapkan ujian memasuki universitas pilihannya. Tapi mengapa ia tidak ada di rumah sekarang dan bibinya juga tidak terlihat? Apa mereka berada di pasar saat ini? Jenny bertanya dalam hati, sampai ia menyadari jika Andreas berdiri kesal dengan semua tas belanjaan yang menggelenyut di tangan kekarnya. "Mereka tidak ada di sini. Aku lupa memberitahumu," ucap Andreas membuat Jenny bingung. Wow, hanya satu seruan itu yang terlontar dari bibir Jenny saat memasuki toko kue tradisional yang cukup besar, dengan kaca-kaca besar yang membuat pemandangan tembus ke dalam toko yang bergaya tradisional. "Selamat datang," sambut seorang wanita parubaya dengan suara ramahnya. "Bibi," Jenny langsung berlari memeluk Mina yang kini menyambut pelukan Jenny dengan hangat. "Bibi, aku sangat merindukanmu." Jenny melepas sebentar pelukannya dan memandang wajah bibinya yang terlihat lebih segar dari sebelumnya. "Bibi juga sangat merindukanmu, Nak," balas Mina. Ia menahan air matanya setelah menahan rindu karena setelah pernikahan Jenny. Baru hari ini ia melihat Jenny kembali. "Lihatlah, kamu cantik seperti kamu yang dulu," ucap Mina tersenyum. Jenny terlihat sangat terawat dan cantik seperti saat ia masih memiliki orang tua. "Aku memang selalu cantik, Bi," jawab Jenny, bergurau membuat Mina tertawa. "Hei, apa aku dilupakan di sini?" Andreas menyelah. Tangannya sudah mulai pegal karena membawa tas-tas belanjaan yang terisi penuh. "Astaga, maafkan aku, Andreas." Mina segera menghampiri Andreas dan mengambil alih tas-tas belanjaan itu dan meletakkannya di atas meja dan tidak lupa berterima kasih kepada Andreas. Selain itu, Jenny masih berdecak kagum melihat setiap sudut toko kue milik bibinya kini. "Sepertinya ada sesuatu yang tidak aku ketahui," ucap Jenny setelah duduk di sebelah Andreas. Mina tersenyum dan meletakkan beberapa kue buatannya di atas meja. "Suamimu memberikan toko kue ini sehari setelah pernikahan kalian," jelas Mina, senyum selalu terukir di wajahnya yang riang gembira kini. Jenny melihat Andreas tidak percaya, sedangkan Andreas pura-pura tidak peduli dengan isyarat pertanyaan dari wajah Jenny. "Di mana Jayden?" tanya Andreas mengalihkan. Jenny baru menyadari jika Jayden tidak berada di sini saat ini. "Benar, di mana Jayden?" timpal Jenny. "Dia sedang mengantar kue pesanan," jawab Mina. "Cobalah," lanjutnya. Andreas kemudian meraih salah satu kue di atas meja dan melirik ke arah Jenny. "Itu kue cucur," jelas Jenny. Andreas mengangguk dan kemudian memakan kue itu dan ekspresi datarnya seketika berubah. "Apa tidak enak?" tanya Mina cemas. Ya, Andreas adalah pria kaya. Kue cucur mungkin bukan seleranya. "Wah, ini enak sekali. Awalnya aku pikir sedikit berminyak, tapi setelah memakannya ternyata tidak seburuk itu dan rasanya sangat enak," jawab Andreas. Ia kemudian menghabiskan gigitan terakhirnya
sebelum beralih ke salah satu kue yang berbentuk lonjong. Itu Mina baru akan menjelaskan saat Jenny meraihnya dan menyuapi Andreas. Meski Andreas terlihat sedikit ragu, tapi ia tetap memakan kue itu sekali makan. "Enak bukan?" ucap Jenny tersenyum. Andreas mengangguk pelan, tapi setelah beberapa saat wajahnya memerah dan ia mulai merasakan pedas di mulutnya. Jenny tertawa senang karena telah berhasil mengerjai Andreas karena memberikannya kue combro berisi cabai di dalamnya. "Astaga Jenny," Mina menegur, dan dengan cepat memberikan air kepada Andreas, dan dengan tidak sabar Andreas meminumnya. Bibirnya memerah dan basah kini. Ia ingin sekali mengumpat pada Jenny saat ini, tapi karena ada Mina bersama mereka maka Andreas menahannya. "Pedas tapi enak bukan?" Jenny tidak dapat berhenti tertawa. Terlebih bahkan kening Andreas mengeluarkan keringat kini. "Jenny, tidak baik bersikap seperti itu pada suamimu," tegur Mina membuat Jenny mengercutkan bibirnya karena merasa cemburu bibinya lebih membela kepada Andreas. "Maafkan Jenny Andreas," ucap Mina. Andreas hanya tersenyum tipis. "Tidak masalah, Jenny mungkin hanya ingin melihat bibirku menjadi memerah seperti setelah digigitnya," ucap Andreas. Jenny menoleh dan menatapnya tajam. Apa yang pria ini katakan dan mengapa bibinya hanya tertawa seperti itu? Jelas ucapan itu terdengar sangat mesum. "Oh Andreas, aku akan membalasmu nanti," Jenny mengumpat dalam hati. Tapi bibir Andreas yang memerah dan basah segera mengalihkan pandangannya. Bibirnya sangat menggoda. Entah setan mana yang mendengungkan kalimat itu di telinganya, hingga bahkan pipinya terasa hangat kini dan pastinya memerah. "Lihatlah," Jenny bahkan tidak dapat mengalihkan pandangannya dari bibirku. Goda Andreas yang sukses membuat Jenny malu tersipu. Tapi ia menyembunyikan dan berkata dengan lantang. "Siapa yang memandang bibirmu?" elak Jenny dengan tegas. Mina hanya dapat tersenyum melihat tingkah Jenny dan Andreas. "Pengantin baru memang sangat menggemaskan," ucap Mina. Ia mencubit gemas pipi Jenny dan Andreas sebelum pergi menemui pelanggan yang datang. "Jadi istriku," Andreas menggoda. Ia tersenyum tipis dan memiringkan kepalanya sehingga ia dapat memperlihatkan wajahnya dengan jelas pada Jenny. "Pandangilah wajahku dan bibirku yang menggoda ini sepuasnya," lanjut Andreas. Dan akhirnya kalimat yang ia melamparkan ciuman udara yang membuat hati Jenny berdebar seketika dan membuatnya salah tingkah. Pria mesum, cibirnya memalingkan wajah. Jika tidak, maka ia akan mempermalukan dirinya sendiri karena wajahnya sudah memanas kini. "Sungguh, apa kamu yakin hanya aku yang mesum di sini? Siapa tadi yang memandang bibirku tanpa berkedip?" bisik Andreas. Wajahnya sudah berada tepat di sebelah telinga Jenny. "Jenny, tenangkan hatimu. Dia hanya menggodamu. Tidak ada satu hal apapun yang harus membuatmu gugup." Jenny terus berucap dalam hatinya dan meyakinkan dirinya setelah menarik napas. Ia kemudian menoleh, tapi ia dapati adalah pipinya yang kini telah menempel di bibir Andreas. Mina yang tidak sengaja melihat segera memalingkan wajahnya. Begitu dengan Jaden yang baru saja datang, dibuatnya terkejut hingga mematung. Bersambung. Terima kasih banyak telah mendengarkan sumber artikel ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa juga kalian bisa berikan like sebanyak-banyaknya, komentar sebanyak-banyaknya untuk sebagai motivasi channel sumber artikel ya, agar admin dapat mengupload setiap harinya. Tunggu episode selanjutnya. Bye bye.